Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi melalui perenungan online. Kami ingin memberikan tips kepada Bapak Ibu Saudara sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu naikkanlah pujian dan penyembahan serta doa bersama keluarga Anda untuk mempersiapkan hati. Nah, masih dalam fokus bulan April yaitu tentang iman. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di mana Yesus meneduhkan badai yang tertulis di dalam Markus 4. Saya mulai dengan ayat 36. Dikatakan bahwa murid-murid membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Namun demikian, ini bagian pertama yang ingin saya highlight. Sekalipun ada Yesus di dalam perahu mereka, ayat selanjutnya mengatakan bahwa kapal itu harus menghadapi taufan yang mengamuk sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jelas ini bukan sebuah keadaan yang mudah. Mungkin kapal tersebut sedang terancam oleh karam, terhempas dan hancur. Yang menarik perhatian, dalam kondisi demikian genting, ayat 38 menulis, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Seolah-olah tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh para murid-muridnya. Sehingga muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus menghardik angin itu, perhatikan, Yesus tidak berkata, "Aduh maaf ya, tadi saya kelelahan. Aduh maaf ya, tadi saya tertidur. Apakah kalian baik-baik saja?" Tetapi Yesus justru berbalik bertanya kepada muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?
"Mengapa kamu tidak percaya?" Ternyata, walaupun para murid terdekat Yesus telah melihat banyak mujizat-mujizat, mereka didapati masih memiliki ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan itu muncul atau terlihat saat badai menghantam hidup mereka. Bagaimana dengan Anda? Tentu kita semua pernah mengalami mujizat atau pertolongan dari Tuhan, bukan? Ingatlah setiap kebaikan Tuhan di masa lalu. Renungkanlah, lalu tanyakan hal ini kembali kepada kita. Masihkah saya memiliki ketidakpercayaan dan ketakutan? Minggu lalu kita telah belajar, dunia ini seperti laut, gelisah, tidak stabil, berbahaya, dan tidak pernah diam. Berbagai urusan manusia dapat disamakan dengan gelombang yang digerakkan dan dihempaskan oleh angin. Sedangkan kita adalah kapal-kapal yang berjalan di atas laut, tunduk kepada perubahan dan gerakannya. Kita kemungkinan dibawa keluar oleh arus, dikendalikan oleh angin, dan dihempas oleh badai. Menyambung dari renungan minggu lalu, serta merefleksikan kisah Markus 4 yang telah kita baca, hal ini juga menggambarkan apa yang terjadi pada murid-murid Kristus di masa kini. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali kita berpikir dan kita merasa bahwa kita telah menyertakan Yesus di dalam kapal kehidupan kita. Kemudian kita berharap bahwa kapal kita akan selalu aman, tenang, tanpa badai. Namun kenyataannya tidak demikian. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita rajin ke gereja, kita melayani Tuhan, memberikan persembahan, taufan yang mengamuk dari lautan, yaitu segala gejolak yang terjadi dalam dunia, tetap saja menghantam kapal kita. Saya ingin ambil contoh dengan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ada banyak hal yang memang benar-benar menjadi terbatas, mulai dari peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, sosial dan budaya, transportasi, pembatasan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan ini memiliki tujuan yang baik, namun tidak bisa dipungkiri juga mengakibatkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi banyak orang. Seolah kehidupan tidak dapat berjalan dengan normal. Secara umum banyak orang bertanya, "Aduh, kapan ya kita akan seperti ini terus? Kapan ya ini bisa berakhir ya?" Namun tidak ada satu orang pun yang dapat menjawab kapan semua ini akan berakhir. Tidak dipungkiri juga beberapa orang percaya harus mengalami dampak sampai kepada hal yang paling mendasar, yaitu sulit memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dan bagi mereka yang mengalami hal ini mungkin bertanya, "Tuhan, apa Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Merasa bingung, kita pun menjadi sama seperti murid di dalam kapal dan berpikir, mengapa ya Yesus seolah-olah tertidur dan tidak melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini melalui perenungan firman Tuhan, pertanyaan yang sama Yesus ajukan kepada kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kembali kepada ayat 36, tulisan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka membawa Yesus just as he was, atau seadanya saja. Ini perenungan yang saya dapatkan. Bagi beberapa orang murid yang berprofesi sebagai nelayan, menghadapi taufan adalah hal yang biasa. Mereka merasa ahli di dalam bidangnya sehingga tidak merasa perlu melibatkan Yesus yang ada di dalam perahu mereka. Mereka memperlakukan Yesus seadanya saja dan membiarkan Yesus tertidur. Ada dua kata yang ingin saya gunakan sebagai kiasan. Yang pertama, memperlakukan Yesus seadanya saja, dan yang kedua, membiarkan Yesus tertidur. Bapak, Ibu, Saudara, menjadikan Yesus sebagai juru selamat adalah hal penting. Itu sama dengan membawanya beserta ke dalam perahu kehidupan kita.
Namun, hal penting lainnya yang tidak dapat diabaikan. Apakah kita juga melibatkan Yesus dan menjadikannya Tuhan dalam hal sekecil apapun yang kita kerjakan? Atau kita sudah merasa ahli di bidang kita dan tanpa merasa perlu bimbingannya? Misalnya saja kita adalah seorang pedagang yang sangat lihai untuk melakukan negosiasi atau kerjasama dengan pihak lain. Pengalaman menjadi nomor satu sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tanpa perlu bertanya apa pendapat Yesus. Atau kita seorang pegawai yang diandalkan karena kita ahli di bidang itu. Keahlian membuat kita merasa bisa melakukan semuanya sendiri dengan baik. Akhirnya kita lupa bahwa ada Yesus di dalam kapal bersama kita. Kita cenderung berjalan dengan kekuatan sendiri dan memperlakukan Yesus seadanya saja. Atau mungkinkah kita juga membiarkan dalam tanda kutip Yesus tertidur? Kita tidak pernah membangunkan dia dengan datang kepadanya berkata, "Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, bawa aku lebih lagi mengenalmu." Nah, apa hubungan semua ini dengan iman? Bapak, Ibu, Saudara, jika kita ingin hidup di dalam iman, ada hal yang penting dan tidak dapat kita lewatkan, yaitu mengenal pribadinya. Iman adalah percaya pada janji Tuhan yang belum terlihat oleh mata jasmani. Sebelum Anda dapat mempercayai janjinya menjadi sebuah iman yang tidak tergoyahkan, tidak bisa tidak, terlebih dahulu Anda harus mempercayai Sang Pemberi Janji. Agar dapat mempercayai Sang Pemberi Janji, Anda harus terlebih dahulu mengenal pribadinya. Jadi hidup di dalam iman tidak bisa dilepaskan dari membangun hubungan dan mengenal secara intim terhadap pribadi Allah sendiri. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskannya. Seandainya tiba-tiba seorang datang kepada Anda dan berkata, "Saya telah membayar sebuah mobil untuk Anda. Ini bukti kwitansi pembayarannya. Anda hanya perlu pergi ke showroom untuk mengambilnya." Wow, surprise buat kita. Tentu kita kaget, syok. Pertanyaan saya, apa reaksi Anda? Jika itu terjadi pada saya, ini reaksi saya. Pertama, saya akan melihat si pemberi dari sisi kemampuan atau kapasitasnya. Jika si pemberi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberi saya sebuah mobil, misalnya saja dia sendiri tidak memiliki mobil, walaupun ada bukti atau kwitansi pembayarannya, tentu saya tidak dapat mempercayainya begitu saja. Saya pasti meragukannya. Apakah Anda juga sama dengan saya? Bicara tentang kemampuan dan kapasitas, apakah Bapak Ibu Saudara percaya kemampuan dan kapasitas Yesus sebagai Tuhan atas alam semesta? Di atas segala situasi buruk yang terjadi, Dia tetap Allah, Dia tetap berkuasa, Dia duduk di atas tahtanya dan tidak pernah kehilangan kontrol atas segala situasi. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Masalah yang sebenarnya adalah, percayakah Anda bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita? Percayakah Anda bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Percayakah Anda bahwa Dia ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan? Kedua, anggaplah si pemberi benar memiliki kemampuan dan kapasitas, tapi saya juga akan melihat bagaimana kredibilitas orang itu. Mungkin saja ini hanya sebuah penipuan untuk menjebak saya. Jika kredibilitasnya tidak baik, walaupun ada bukti atau kwitansi pembayarannya, tentu saya tidak dapat mempercayainya begitu saja. Saya pasti meragukannya. Apakah Anda juga sama? Bicara tentang kredibilitas, apakah Bapak Ibu Saudara percaya pada kredibilitas Tuhan? Seperti yang tertulis di dalam Bilangan 23 ayat 9, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta,
bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dalam terjemahan lain dikatakan, Allah bukanlah manusia, ia tidak berbohong. Allah bukan manusia, keputusannya tidak berubah. Jika ia mengatakan untuk melakukan sesuatu, ia melakukannya. Jika ia berjanji, ia melakukan apa yang dijanjikannya. Dari ilustrasi di atas, setujukah Anda jika saya menyimpulkan, tanpa mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan si pemberi, kita sulit dan tidak mudah untuk mempercayai sebuah janji, sebetapapun indahnya dan sebetapapun kita menginginkannya. Hal yang sama berlaku untuk iman. Alkitab adalah bukti atau kwitansi bahwa Yesus telah membayar banyak hal untuk kita. Minggu lalu kita telah belajar beberapa prinsip untuk membangun iman. Salah satunya adalah merenungkan firman sebagai sumber iman. Namun, betapapun indahnya janji itu dan betapapun kita memerlukannya, tanpa memiliki pengenalan akan Allah yang diperoleh melalui hubungan intim dan terus-menerus, kita akan sulit berdiri teguh di atas janji-janjinya. Iman kita akan mudah digoncang oleh badai. Saat situasi jauh dari apa yang kita harapkan, kita akan bertanya, mengapa Yesus seolah-olah tertidur? Kita akan memiliki keraguan yang terus mengganggu kita dan terus membuat kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar akan menolong saya? Kalau untuk orang lain mungkin ya, tapi untuk saya, apakah Tuhan akan menolong saya? Jika Anda sungguh-sungguh mengenal pasangan Anda dan memiliki hubungan yang baik dengannya, Anda tidak akan meragukannya setiap hari dengan bertanya, apakah dia akan setia kepadaku? Pengenalan dan hubungan yang baik akan menghasilkan sebuah kepercayaan dan rasa aman. Anda tidak akan meragukan kesetiaannya. Jika seorang mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, mereka tidak akan meragukan dengan bertanya, nanti orang tuaku akan menolong aku enggak ya? Mereka tahu dengan jelas, jika bahaya mengancam dirinya, orang tuanya adalah orang pertama yang akan hadir untuk menolongnya. Jadi, sebenarnya apa sih yang membuat orang Kristen terus-menerus merasa khawatir dan ketakutan? Ternyata akarnya adalah karena tidak sungguh-sungguh mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jika kita benar-benar mengenal Allah dan memahami Allah sebagai Bapa yang baik, tidak akan ada masalah dalam mempercayainya dan firman-Nya. Sebaliknya, tanpa pengenalan yang benar, kedekatan dengan Allah, kita akan terus bergumul untuk memiliki iman dan sulit mempercayai janjinya, terutama saat badai menghantam kapal kehidupan kita. Hari ini, melalui ayat yang kita baca di dalam Markus, Yesus bertanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, Saudara, jika Anda merasa takut dan sulit untuk percaya apakah Yesus akan menolong untuk melewati semua masa sulit ini, mungkin ini waktunya Anda perlu membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Allah. Ini waktunya Anda perlu membangun kedekatan yang lebih lagi dengan Allah. Iman Anda hanya akan menjadi perkasa saat Anda mengenalnya secara pribadi. Hari ini secara praktis apa yang dapat kita lakukan untuk meresponi firman Tuhan? Yang pertama, ini adalah waktunya untuk, dalam tanda kutip, tidak memperlakukan Yesus seadanya saja. Mulai hari ini, mari Bapak Ibu Saudara perlakukan Yesus secara istimewa. Perlakukan Yesus sebagai Raja. Mulailah dari memberi waktu yang terbaik, memberikan hati yang terbaik, dan apapun yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Tidak memperlakukan Yesus seadanya juga bicara tentang utamakan Yesus, prioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan berikan dia sisa waktumu atau sisa tenagamu. Ya, nanti sajalah kalau saya sempat, atau ya nanti sajalah kalau saya tidak capek,
Atau nanti sajalah kalau pekerjaan saya sudah selesai. Jika itu yang kita lakukan Bapak Ibu, kita sedang memperlakukan Yesus seadanya saja. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kedua, ini waktunya kita untuk dalam tanda kutip tidak membiarkannya tertidur. Yaitu dengan cara bagaimana? Mari kita datang kepadanya dan katakan, Tuhan, aku rindu kepadamu. Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dari apapun. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mulai hari ini, mari dalam tanda kutip bangunkan Yesus. Dengan cara apa kita membangunkan Yesus? Dengan doa-doa kita. Bangunkan dia dengan pujian kita. Bangunkan dia dengan penyembahan kita. Jangan biarkan Yesus tertidur. Katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak membiarkan Yesus tertidur juga berbicara tentang melibatkan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Mari belajar untuk mendengar pimpinannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saya ingin mengakhiri perenungan hari ini dengan kita bersama-sama membaca apa yang ditulis oleh Yeremia 9. Saya akan mulai dari ayat 21. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran, seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila mana dibanding dengan pengenalan akan Allah. Nilai yang sesungguhnya terdiri atas penyerahan diri kita kepada Tuhan, serta membiarkan Dia memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ini waktunya kita tidak memperlakukan Yesus seada-adanya dan tidak membiarkan Yesus tertidur. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Dia dan memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan.
Aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu. Biar kami semua bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kami semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan diberkati oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.